Our Earth has suffered for far too long. 4.5 billion years is not a short time for the Earth to survive in this condition. Sometimes we forget and terminate this Earth. But that has happened until now, and we can change the past. But we don't need to regret and give up. Because the most important things for us is how we can heal this Earth and responsible for what we have done for this Earth. Hai guys, perkenalkan saya Michael, ini Kenny, dan ini Brian. Kami di sini akan menjelaskan ide kami tentang penggunaan bahan bakar thorium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai solusi green and clean renewable energy untuk Indonesia. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah suatu pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Nilai capacity factor energi nuklir lebih besar dibanding energi lainnya, sekitar 1,5 hingga 2 kali dari gas alam dan batu bara. Nilai capacity factor yang rendah menyebabkan memerlukan perawatan dan pengisian bahan baku yang lebih rutin. Dari gambar di samping dapat dilihat nuklir menghasilkan energi listrik dengan emisi gas karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan energi lainnya. Dan dari diagram di atas, negara Jerman yang menggunakan energi solar dan angin memiliki biaya kebutuhan listrik 2 kali lebih mahal dibandingkan negara Prancis yang menggunakan energi nuklir. Lalu, bagaimana penggunaan thorium untuk bahan bakar nuklir? Thorium merupakan logam yang bersifat radioaktif. Bila terkontaminasi dengan oksida, thorium bereaksi secara perlahan menjadi berwarna abu-abu dan akhirnya hitam. Meskipun bukan merupakan bahan fisil, thorium-232 akan menyerap neutron lambat untuk menghasilkan uranium-233 yang merupakan bahan fisil. Berikut merupakan reaksi fisi dari thorium dalam reaktor nuklir. Fisi merupakan pemecahan inti yang berat dan tidak stabil menjadi dua inti yang lebih ringan. Dan fisi digunakan dalam reaktor nuklir karena reaksinya dapat dikendalikan. Lalu, berikut merupakan komposisi utama biji mineral thorium. Berdasarkan sumber batan dan OECD NEA, pada 2019 lalu, Indonesia memiliki cadangan thorium cukup besar, yaitu 270.000 ton. Dapat dilihat pada peta eksplorasi di samping bahwa daerah paling berpotensi thorium di Indonesia adalah Bangka Belitung dan Kalimantan. Pada dasarnya, komponen monasit di Indonesia maupun di negara-negara lain hampir sama seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping. Jika ditinjau dari aspek sifat neutronik, thorium-232 merupakan bahan fertil yang lebih unggul dibandingkan uranium-238. Thorium oksida mempunyai konduktivitas panas lebih tinggi dan koefisien ekspansi panas yang lebih rendah dibandingkan uranium oksida. Hal ini berakibat temperatur bahan bakar thorium oksida yang lebih rendah. Dari perbandingan tabel, didapatkan efisiensi steam terbesar dengan kondisi operasi tekanan terkecil pada reaktor thorium MSR. Pemilihan grafit sebagai moderator adalah yang terbaik dari sisi keamanan. Kebocoran ke udara atau air pada molten salt dapat diminimalisir sehingga mengurangi resiko korosi dan oksidasi pada fuel. Koefisien temperatur reaktivitas pada MSR juga dibuat negatif, sehingga ketika suhu reaktor overheat, maka reaksi akan berhenti secara otomatis. Kesimpulan dari kami, dengan memperhatikan berbagai faktor, maka Thorium Molten Salt Reactor Combined Cycle Power Plant dapat menjadi pilihan green and clean renewable energy di Indonesia, serta untuk beradaptasi terhadap climate change seperti yang disepakati pada Paris Agreement pada tahun 2015 lalu. Sekian dari kami, thank you, and don't forget to stay safe and stay healthy. Inventor, go Hokies!